Nah, diabetes mellitus merupakan suatu keadaan di mana pankreas tidak cukup menghasilkan insulin atau sel-sel tubuh tidak dapat menggunakan insulin seperti seharusnya, sehingga kadar gula dalam darah meningkat atau bertambah. Nah, siapa saja yang berisiko terkena diabetes adalah riwayat keluarga dengan diabetes mellitus, kemudian obesitas atau kegemukan, kurang gerak atau kurang berolahraga, kemudian hipertensi atau darah tinggi, dan memiliki riwayat kehamilan dengan kelahiran berat badan lahir lebih dari 4.000 gram. Kemudian sahabat sehat, apa saja gejala-gejala yang dialami oleh penderita diabetes mellitus? Sering haus, rasa lapar terus-menerus, kemudian sering buang air kecil terutama pada malam hari, kemudian berat badan berkurang drastis, kesemutan, cepat merasa lelah dan mengantuk, kemudian luka yang sulit sembuh. Dan penglihatan juga kabur, gatal-gatal terutama bagian luar kelamin. Nah, apa saja komplikasinya sahabat sehat? Victoria FM, luka yang sukar sembuh, impotensi, kebutaan, penyakit jantung, gangguan pada pembuluh darah otak, dan terganggunya fungsi ginjal. Nah, apa yang paling penting yang harus kita perhatikan adalah bagaimana untuk mencegah diabetes. Ya, caranya adalah perencanaan makan yang baik dengan membatasi gula dan lemak dan memperbanyak sayur dan buah. Kemudian melatih jasmani atau olahraga dengan teratur, kemudian menguji kadar gula darah secara berkala, kemudian minum obat dengan teratur, mengontrol berat badan dan mengontrol tekanan darah, juga mengontrol kadar kolesterol di dalam darah kita. Oke sahabat sehat semua. Kemudian tuberkulosis. Apa itu tuberkulosis? Stop TB. TB merupakan salah satu prognas atau program nasional yang angkanya harus 0 ya sahabat sehat. Kita perlu tahu tuberkulosis atau TB adalah biasa kita kenal dengan penyebutan di masyarakat itu adalah dengan TBC, merupakan penyakit menular paru-paru yang disebabkan oleh Bacillus Mycobacterium tuberculosis. Biasanya menyerang paru-paru, tetapi dapat juga menyerang anggota tubuh yang lain seperti otak, tulang, kulit, dan lain-lain. Gejala-gejalanya apa saja sahabat sehat? Gejala utamanya batuk terus-menerus dan berdahak selama 3 minggu atau lebih. Kemudian gejala tambahannya adalah kelemahan fisik, penurunan berat badan secara bertahap, berkeringat di malam hari, sakit dan nyeri di bagian dada atas, batuk yang disertai pula dengan pengeluaran dahak atau darah, dan interval nafas itu pendek atau terengah-engah. Kemudian cara penularannya bagaimana sahabat sehat? Yang pertama, langsung bila penderita batuk atau bersin berhadapan dengan orang lain, terhisap ke dalam paru-paru orang tersebut. Kemudian yang kedua, secara tidak langsung bila penderita batuk dan berludah di tempat yang teduh dan lembab, ya, ludah tersebut akan mengering dan diterbangkan angin kemudian terhisap oleh orang yang sehat. Wah, bahaya nih sahabat sehat. Kemudian sahabat sehat Victory, apa tahap pengobatan TB itu apa saja? Yang pertama tahap awal, ya, yang disebut dengan tahap intensif. Pada tahap ini pasien mendapatkan 3-4 obat sekaligus setiap hari selama 2 bulan dan perlu diawasi secara langsung untuk mencegah kekebalan obat. Kemudian tahap lanjutannya, pada tahap lanjutan pasien mendapat obat lebih sedikit, 2 macam saja. Namun dalam waktu yang lebih lama, biasanya sampai 4 bulan. Obat dapat diberikan setiap hari maupun beberapa kali dalam seminggu. Tahap lanjut ini menjadi sangat penting untuk mencegah kembali penyakit tersebut kambuh. Nah, mengapa pengobatan TB ini harus 6 bulan sahabat sehat Victory? Karena untuk mencegah terjadinya kekebalan, mencegah kematian, memutuskan rantai penularan, dan mencegah kekambuhan. Terakhir, apa efek yang muncul bila berhenti minum obat? Yang pertama, munculnya kuman TB yang kebal terhadap obat TB, kemudian kuman bisa menyebar melalui udara, dan tentu saja akan sulit untuk disembuhkan. Kemudian bila sudah begitu, untuk menyembuhkan akan semakin lama hingga mencapai 2 tahun dengan disuntik setiap hari selama 6 bulan pertama. Tetapi itu juga belum tentu ampuh sahabat sehat semua. So, sahabat sehat semua, mari stop TB dan cegah diabetes untuk hidup yang lebih baik. Baik, terima kasih sahabat sehat Victory dimanapun berada. Telah tuntas saya membahas terkait dengan diabetes mellitus dan tuberkulosis atau TB paru. Minggu depan insya Allah kita akan berjumpa lagi dengan materi-materi lain. Silakan teman-teman request materi apa yang ingin dibahas terkait dengan masalah kesehatan, dan saya mengundang teman-teman sahabat sehat semua untuk bergabung di Facebook kami Victoria Sumbawa atau Facebook saya Ulfa Nalaraya, kemudian di Facebook dan Instagram @Victoria FM Sumbawa, dan Instagram saya @ulfanalaya_ng. Kemudian di YouTube-nya Victoria FM Sumbawa, dan YouTube saya Ulfa Nalaraya. Kami juga bukan hanya melalui
radio analog untuk menyiarkannya. Kami juga menyiarkan melalui aplikasi radio streaming. Tinggal buka HP teman-teman semua masing-masing, tinggal buka aplikasi Play Store, kemudian ketik Victoria FM, kemudian download ke Insta dan play. Maka teman-teman dapat mendengarkan siaran terbaik dari Victoria FM dimanapun teman-teman berada tentu saja. Baik sahabat sehat semua, telah tentu sudah, dan jelang azan maghrib nantinya saya akan putarkan lagu-lagu religi tentu saja untuk menemani persiapan sholat maghrib sahabat sehat semuanya. Stay tune di 90,1 Victoria FM. Hai teman-teman. Salam terakhir untukmu sebelum ku tutup cerita cinta ini. Bila ku hanya kata denganmu bisa jadi kalimat menyusun semua perjalanan cinta kita. Kamu biasa denganku, kamu biasa ada aku. Namun hidup ini jangan berhenti hanya bila aku mati. Kenapa aku di hati, kenapa senyum dan tangisku, baikkan marahku dan segalanya, simpanlah saja dalam dalam, simpanlah selamanya. Salam terakhir untukmu, cerita cinta ini. Bila aku hanya kata Denganmu bisa jadi kalimat menyusun semua perjalanan cinta.